Neymar ada harapan masuk Pildun. Ronaldo diundang White House. Eder Militao cedera lagi. Roberto Martinez bela Ronaldo. Hingga ungkapan Pep atas kaga Catalonia versus Palestina. I'm gonna love you. Javier Tebas kembali menyalakan panas rivalitasnya dengan Real Madrid lewat kritik pedas terkait laga NFL di Bernabeu. Menurut Tebas, Madrid selama ini adalah klub paling vokal menolak rencana La Liga dimainkan di Miami demi menjaga integritas kompetisi. Namun pada saat yang sama justru tidak keberatan membuka stadionnya untuk NFL demi pemasukan besar. Sindiran ini menyoroti kontradiksi antara sikap moral yang selama ini dikibarkan Madrid dan keputusan bisnis yang mereka ambil ketika keuntungan finansial jauh lebih besar. Dalam suasana berbeda, Donald Trump menarik perhatian ketika menyebut bahwa putranya, Baron, adalah penggemar berat Cristiano Ronaldo dan bahagia bisa bertemu langsung dengan idolanya. Momen ini semakin menambah daftar panjang interaksi Ronaldo dengan tokoh-tokoh besar dunia, termasuk kehadirannya bersama Georgina di jamuan resmi di White House, yang juga dihadiri Elon Musk dan sejumlah figur besar lainnya. Sorotan dunia juga kembali tertuju kepada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang kini berada satu langkah menuju rekor sejarah, tampil di 6 edisi Piala Dunia. Belum ada satupun pemain dalam sejarah sepak bola yang mencapai prestasi ini. Bila keduanya tampil di Piala Dunia 2026, Ronaldo dan Messi akan resmi menembus capaian yang mungkin tidak akan terulang lagi dalam beberapa dekade mendatang. Dari sektor kepelatihan, Carlo Ancelotti memberi sinyal bahwa Neymar masih mungkin masuk skuad Brazil untuk Piala Dunia 2025. Meski demikian, Ancelotti menegaskan bahwa Neymar harus membuktikan kualitas dan kondisi fisiknya setelah pulih dan memasuki jeda kompetisi Brazil. Dalam 6 bulan ke depan, performa Neymar akan menentukan apakah ia masuk daftar final atau tidak. Di Jerman, Tuchel angkat bicara mengenai gestur frustrasi Jude Bellingham saat ditarik keluar. Ia menegaskan bahwa keputusan pergantian adalah otoritas pelatih dan harus dihormati, sekaligus mengingatkan soal pentingnya perilaku, standar, dan komitmen terhadap tim. Masih seputar Ronaldo, kehadirannya di jamuan makan malam White House bersama Georgina kembali jadi bahan pemberitaan. Apalagi tersebar foto selfie dirinya bersama figur-figur besar seperti Elon Musk dan Gianni Infantino. Dari Brazil, perhatian tertuju pada Eder Militao yang kembali mengalami masalah cedera. Setelah Gabriel Magalhaes absen 1 bulan, kini Militao juga ditarik keluar lebih cepat akibat dugaan cedera. Kondisi ini menambah daftar kekhawatiran tim Brazil menjelang turnamen besar. Sementara itu, data yang dirilis @Diario Sport menunjukkan betapa besar dampak ekonomi dari gelaran NFL di Bernabeu yang menghasilkan perputaran uang hingga 150 juta euro. Hotel di Madrid mencatat lonjakan okupansi hingga 90%. Event ini menegaskan bahwa Bernabeu bukan hanya stadion sepak bola, tetapi aset bisnis global. Dari Portugal, Roberto Martinez menegaskan bahwa timnya tetap lebih kuat ketika Cristiano Ronaldo berada di lapangan. Meski Portugal menang besar tanpa kapten, Martinez tidak menginginkan muncul narasi bahwa Selecao lebih baik tanpa Ronaldo. Ia menekankan bahwa struktur tim tetap berporos pada kehadiran pemain-pemain kunci, termasuk Ronaldo yang masih sangat penting menuju Piala Dunia 2026. Spanyol juga mendapat sorotan berkat penampilan luar biasa mereka di kualifikasi. La Roja tampil dominan dengan 5 kemenangan, 1 imbang, 21 gol tercipta, dan hanya kebobolan 2 kali. Sebagai juara bertahan Eropa, banyak yang mulai mempertanyakan apakah Spanyol sedang berada di jalur menuju kejayaan seperti Piala Dunia 2010. Di sisi lain, perhatian beralih ke Norwegia ketika Erling Haaland menceritakan insiden aneh saat Gianluca Mancini mencubit bokongnya ketika laga masih 1-1. Bukannya terpancing emosi negatif, Haaland justru mengaku tindakan itu memicu motivasi tambahan hingga ia akhirnya mencetak 2 gol dan membawa Norwegia menang 4-1. Sementara itu, optimisme untuk Indonesia datang dari Gerard Pique yang mengatakan bahwa Indonesia pasti akan lolos Piala Dunia, cepat atau lambat.
Dari Inggris, timnas Inggris di bawah Tuchel tampil fenomenal dengan menyapu bersih semua laga kualifikasi tanpa kebobolan. Harry Kane memimpin daftar pencetak gol dengan 8 gol, dan Inggris menjadi tim Eropa kedua dalam sejarah yang melewati kualifikasi Piala Dunia tanpa kebobolan. Pep Guardiola juga jadi sorotan setelah memberikan pernyataan kuat terkait laga amal Catalonia versus Palestina. Pep menyebut dunia telah meninggalkan Palestina dan tidak melakukan apapun untuk menghentikan penderitaan mereka. Di Eropa Utara, Skotlandia memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kemenangan dramatis 4-2 atas Denmark. Ini menjadi momen sejarah karena Skotlandia kembali ke Piala Dunia untuk pertama kali sejak 1998. Dari Liga Inggris, Erick Thohir kini resmi menguasai penuh Oxford United setelah mengakuisisi seluruh saham Oxford Investment Holdings. Langkah ini menjadikan Erick sebagai pemilik tunggal klub dan membuka era baru dalam rencana pengembangan jangka panjang Oxford United